Lihat pertama kali bikin acara di Baxter Smith itu nembus 70 juta itu di Baxter Smith, dan sampai itu manajernya kaget, kayak acara pertama yang gue buat, gue nge-DJ baru pertama kali dan nembus sampai segitu. Gue ngerasa aman nih di staff only, udah di tempat security. Gue dicari ya, satu gedung gue dicari. Anjing. Itu mereka 20 orang itu nyari satu gedung gue. Pernah gak lo, misalnya, wah pas gue lihat, wah cantik nih cewek nih. Cantik. Pas terang jelek. Iya. Pernah. Buduk. Balik lagi sama gue di Mas Dimkes. Kali ini gue kedatangan tamu temen gue, DJ anak Jaksel. Apalagi kalau misalnya denger nama kata Jaksel tuh udah pasti deh elit banget, terkenal lagi. Jongga Bagaskara. Sehat Jong? Sehat. Anjing. Alhamdulillah. Sibukan apa sekarang Jong? Sekarang sibuk kerja aja sih, Dim. Kerja aja sekarang, kantoran aja anaknya. Jadi gue ketemu Jongga awalnya gara-gara cewek lu tuh temen gue sebenarnya, ya kan? Benar. Satu kampus di Binus sama gue nih, satu jurusan juga, satu kelas. Terus lama-kelamaan, siapa sih cowoknya lu, Je? Sekarang namanya Jessica, Je. Cowok lu siapa sih? Ada namanya Jongga. Sekarang dia suka nge-DJ gitu, Din. Emang DJ sih dari dulu. Jongga Bagaskara siapa sih? Akhirnya lu ada acara tuh, nggak salah, di Lucy. Dateng lah. Enggak, aku nggak dateng, gue ceritain doang. Oh, diceritain doang. Wah, itu, itu tuh masa awal kita ketemu tuh ya? Iya. Gitu. Ceritain dong. Kok gue lihat lu ya, di keluarga lu, kok lu bisa dibolehin sih minum gitu? Merokok. Nah, kalau untuk masalah itu, sebenarnya tuh keluarga gue tuh ngebebasin, tapi ada pagernya gitu. Dalam artian, dulu tuh gue nge-DJ tuh nggak dibolehin sebenarnya. Terus? Karena dengan image DJ yang negatif, nah orang tua gitu nggak mengharapkan gue jadi DJ. Waktu itu gue sebelum DJ tuh drummer, Din. Drummer. Nah, cuman karena menurut gue waktu itu ngelihat idola gue tuh kayak Martin Garrix, kayak gue ngeliat DWP, apa nih? DJ semua tuh ya? Iya, gue waktu ke DWP gue nggak pernah boleh tuh, karena ya sebelum DJ tuh gue tergantung umurnya, anjing. Lu umur berapa ke DWP? Lu umur 13 tahun udah mau ke DWP, anjing dong. 16 tahun gue ke DWP. Oh, 16 tahun. 16 tahun. Nah, itu juga belum boleh. Nah, terus akhirnya gue jual alat drum gue nih. Gue jual drum gue. Akhirnya duit lebaran gue kumpulin, akhirnya gue beli alat DJ. Dengan alasan gue ngomong ke nyokap bokap buat latihan di rumah, main-main aja. Itu awalnya tuh. Tahun berapa tuh? Itu 2015 lah, 2015-2016 lah. Oh, 2015-2016. Iya, tahun segituan lah. Nah, udah nih, akhirnya itu gue beli alat SMA kelas 1. SMA kelas 1. Nah, udah akhirnya belilah nih alat dengan alasan gue pengen main di rumah. Setelah gue ulik di rumah, nah ini nih, pas gue beli alat DJ gue nggak langsung bisa. Gue diajarin sama kakak kelas gue namanya Rakli Tadasi. Nah, itu orang baik banget. Itu orang yang ngajarin gue sekali dan gue langsung bisa otodidak di rumah. Masih nge-DJ dia sampai sekarang? Enggak, dia udah sukses dia sekarang. Udah sukses. Tapi dia kadang-kadang masih nge-DJ juga. Masih nge-DJ. Masih. Dia ngajarin lo tuh? Pertama kali dia ngajarin gue, Rakli. Nah, terus udah akhirnya ya, udah nih ada alat DJ, gue udah bisa main otodidak sendiri. Gue pengen main di klub, tapi gue waktu itu nggak ada I.O. Dan gue ngajuin ke tempat-tempat untuk gue nge-DJ tuh nggak bakal ada yang terima karena gue pemula banget kan. Baru siapa yang mau? Siapa yang mau? Nah, udah akhirnya singkat cerita, temen gue ngomong si Rakli ini, gimana, lu buat I.O. aja Jong sendiri, nanti gue nyumbang deh main gitu, nge-DJ gitu, bantuin lo nih gitu, coba lu cari tahu sendiri. Udah dari situ gue pengen ngumpet-ngumpet nih di belakang nyokap bokap gue nge-DJ. Tapi pada akhirnya gue mikir lagi, gue nggak mau di dunia malam gue kejebak, ntar nyokap bokap gue tahu berabe kalau nggak dapet izin nih kan, ngeri gue di situ. Udah akhirnya setelah itu gue beranikan diri untuk izin, dan akhirnya diizinkan, dan nyokap bokap gue bilang asal
ditemenin sama mereka. Ditemenin akhirnya lu nge-DJ? Itu ditemenin pertama kali. Dan akhirnya gue punya IO namanya House of Medusa pertama kali. Oh iya, tahu gue. Itu di Jaksel tuh, nama itu sampai sekarang masih harum sih. Cuman kita anak-anaknya udah pada mencar karena udah punya kesibukan masing-masing. Tapi kalau misalnya di comebackin bisa gitu. Itu awalnya gitu deh. Tapi pas nemenin nyokap bokap lu minum di situ? Enggak, awalnya enggak. Oh, enggak. Awalnya enggak. Itu gue bener-bener ditemenin, ini kanan kiri nyokap bokap gue. Lah masa di belakang lu, di belakang deck DJ? Ngejagain gue di belakang deck DJ. Begitu? Iya, serius. Teman-teman nih kalau misalnya nonton yang tahu pada zamannya itu udah pasti tahu. Nyokap gue pakai kerudung, tapi pas masuk klub jadi pakai jaket yang jaket yang ini hoodie gitu lah. Ada kupluknya. Terus ada apa tuh kayak apa gitu lah. Ciput-ciput gitu. Nah, gitu. Itu udah pasti tahu tuh. Itu orang tua gue tuh kanan kiri. Itu pada zamannya pertama kali main di Baxter Smith. Sekarang udah nggak ada tempatnya. Itu Baxter Smith sih terkenal banget ya. Terkenal pada zamannya. Dan lu kenapa nge-DJ ditemenin orang tua? Itu apa yang lihat nggak aneh apa? Anjing dilihat. Ditemenin orang tua gitu. Tapi waktu itu gue cuma pengen nge-DJ gitu. Jadi nggak apa-apa lah ditemenin orang tua. Sambil minum aja, sambil ngerokok. Santai. Ntar habis ini kita ngerokok. Nah, awalnya gitu. Judulnya awalnya kayak gitu. Udah tuh. Sebenarnya di situ juga pro dan kontra. Kayak keluarga besar gue juga ngeliatnya itu kenapa sih Jongga diizinin nge-DJ. Nah, dari situlah gue yang punya IO, yang House of Medusa itu, nyokap bokap gue kaget. Pertama kali bikin acara di Baxter Smith itu nembus 70 juta itu di Baxter Smith, dan sampai itu manajernya kaget kayak acara pertama yang gue buat, gue nge-DJ baru pertama kali dan nembus sampai segitu. Akhirnya bulan depan bikin lagi nembus sampai 90-an lah naik. 70 juta tuh orang yang datang bayar? Iya, bayar minum. Ke Baxter Smith. Dapat bayaran berapa? Kalau misalnya untuk DO kita sharing profit sama tempat. Nah, setiap tempat itu beda-beda dim. Kayak Baxter Smith itu 40 juta ke atas tuh 10% atau 15% lah. Kalau Lucy itu beda lagi, Fable beda lagi, setiap tempat beda-beda sharing profitnya. Yang gitu. Paling menguntungkan di mana? Baxter berapa? Dapat duit berapa sih lo? Kalau misalnya nge-DJ gitu, waktu awal-awal? Kalau IO kan kita bagi semua dim. Terus? Kalau IO tuh kita bagi semua, misalnya nembus 70, ya 15%-nya kita dapat. 15% tuh? Ya berapaan tuh? Coba lu hitung sendiri deh. Nah, itu nanti dibagi buat anak-anak. Nah, tapi kalau IO, rata-rata tuh kita minta uang bagiannya tuh mendingan dibagi untuk uang capek. Misalnya, udah lu per orang misalnya gope, sisanya masuk kas aja. Karena untuk acara selanjutnya kita butuh modal lagi. Iya, tapi bukannya kalau misalnya lu mau nge-DJ nih, lu menawarkan IO kan di sana. Terus lu dikasih table kan? Dikasih minuman gratis kalau nggak salah. Iya, dikasih. Anjing, berapa banyak tuh? Ya, 2 botol lah. Oh, 2 botol? 2 botol gitu. Nah, itu awal gua nge-DJ. Nah, akhirnya berjalannya waktu, nyokap bokap gue percaya nih kalau gue bisa ngebawa diri lah. Apalagi nyokap bokap gue ngelihat gue megang IO pada umur 16 tahun. Kaget mereka, jadi oh yaudah nih, mungkin mereka mikirnya yaudah Jongga bisa bawa diri. Udah. Ada masanya di mana IO gue bikin acara di Baxter, itu acara kedua atau acara ketiga, itu benar-benar full sampai kalau nggak salah itu 500 orang tuh masuk Baxter tuh sampai wah bener-bener kat ini crowded banget lah ya. Crowded, berantem bos. Terus? Berantem nih di dalam. Gua ketuanya bikin di acara klub gitu masih belum punya KTP bos. Gua ketuanya di situ berantem. Seret. Gua ngeliat ada orang dipukul pakai botol bir apa. Ini pasti nih anak Jaksel nih udah tahu ini semua ceritanya. Ini udah pasti nggak mungkin nggak. Jadi waktu itu nih pada zamannya di Baxter Smith, kalau kalian tahu atau yang nonton ini pernah nih yang mukul birnya, yang rusak acara. Nah, nih inget-inget nih, gua waktu itu dicariin polisi. Gara-gara masalah itu. Ada di meja pojok nih, Baxter di pojok, mereka berantem. Saking crowdednya berantem, semua tuh anak banyak semua. Oh, anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah waktu itu kan SMA semua tuh rata-rata yang datang. Iya. Udah ke bawah, polisi datang. Polisi datang 2 mobil, ngelepas tembakan ke atas. Dar, karena di bawah tuh ribut semua kan. Anjing. Ribut. Seriusan lu? Seriusan itu. Terus? Gua ngelihat ada yang palanya udah berdarah-berdarah dipegangin, ada yang lagi dipukulin. Dan itu berantemnya nggak jelas bro. Yang kayak
wah itu teman gue berantem. Sana, wah ini teman gue berantem. Kubu-kubu gini. Polisi datang, seret. Bubar, dar, tembak ke atas. Gua ngelihat dari atas kan, manajer Baxter tuh ngumpetin gua, Jong jangan keluar dulu, nanti ditanya-tanya polisi. Udah, ide nih muncul nyokap bokap gua. Udah Jong, kita ke bawah aja. Nanti itu masih ada nyokap bokap lu nemenin? Ada nemenin. Terus? Kita ke bawah aja. Nanti kalau ada polisinya di bawah, bilang aja kamu habis makan malam sama keluarga sama kita. Oke. Turun nih, seret. Bener aja, udah di bawah nih, di lobi Baxter, itu dihadang sama 2 polisi. Bu, ini siapa? Anak saya pak, gitu. Bu, nih, bilangin anaknya, jangan dibawa ke tempat begini-ginian. Ini rusak ini, aduh, anak ibu jaga nih ya. Iya, kata nyokap, ini buat ngajarin aja, ngeliatin, kalau di klub tuh kayak gini, biar dia nggak kaget, gitu. Dalam hati gue yang punya acara, Dim, 16 tahun, Dim, punya acara, manajer. Ada nih Mbak Desi nih, kalau mau inget nih Mbak Desi, itu di atas panik dia, panik karena posisinya ya kalau ditanya yang punya acara siapa, ya gua anak di bawah umur tapi dibolehin bikin acara situ, tapi ya gue di situ juga nggak pernah ngerugin tempat itu juga sih, maksudnya ya berantem ya di bawah, nggak pernah ada yang mecahin apa ribut di dalam, di atas ribut gitu, enggak, ngerusak. Iya, tarik keluar. Propertinya Baxter nggak pernah ya? Iya, itu. Kayaknya dari semenjak itu yang bikin acara di situ harus sudah 21 tahun ke atas kayaknya ya waktu itu. Oh. Gitu. Itu awalnya. Itu sampai berantem kayak gitu deh. Enggak. Abis itu kan sampai lu bisa dibolehin minum sama orang tua, gimana tuh? Ini buat yang nonton nih, yang misalnya di bawah umur, trik-triknya bisa dibolehin. Sebenarnya kalau misalnya masalah minum, keluarga gue tuh sebenarnya bebas. Kayak kita acara keluarga pun kadang minum juga bareng. Nyokap lu minum juga? Nyokap gue enggak. Bokap gue pada zamannya sekarang udah hijrah. Jadi ustad deh bokap gue. Iya. Sekarang sama deh kayak ada. Iya. Nih buat kayak yang nonton nih, anjing. Jangan pura-pura so hijrah. Iya. Kan gue tahu kelakuan lo. Gitu. Jadi bokap gue sekarang udah hijrah. Nah, dulu sih awal-awal tuh gue minum ya berawal dari yang sedikit. Terus akhirnya pas gue nge-DJ sih sebenarnya lebih pecahnya. Keluarga gue bebas nih. Gue nge-DJ makin ngedukung dong. Jongga nge-DJ, datang. Iya, gue kan punya botol, gue tinggal naro. Seret, yaudah minum. Akhirnya gue ikutan minum. Ya mereka juga nggak bisa ngelarang gue yang ngasih minum gitu kan. Iya, benar. Minum, tapi ya itu juga dibatasi sama bokap nyokap gue gitu, karena mereka juga mikir lah gue ginjal kan, gue kan ada mah juga. Ada mah gitu ya, tapi nggak, sebenarnya semua sih tergantung kita minumnya bisa ngontrol apa enggak gitu. Iya sih, kadang-kadang, tapi kan kalau misalnya orang kalau misalnya udah minum kan kadang-kadang dia udah nggak bisa nahan lagi bro. Wah kentang nih. Norak itu. Itu norak deh. Harus bisa ngontrol lah, kecuali lu baru masuk SMA kelas 2 gitu yang lagi bandel-bandelnya, itu gue wajarin. Tapi kalau udah kuliah, udah mau lulus, udah kerja, terus masih yang hangover, jackpot, kayaknya udah enggak deh. Udah bukan masanya kayak Dim. Itu kan kata lu aja gue nggak pernah liat lu muntah anjing. Iya. Parah banget sih anjing. Tapi gue bakal muntah kalau kena intis sama Amer. Oh, lu bakal muntah kalau muntah. Bukan sombong, bukan. Tapi emang dari awal gue kenanya emang alkohol murni gitu, bukan jamu, bukan gitu. Emang kayak nggak masuk. Tapi kalau sekarang gue ditanya suka jamu apa, gue intisari. Dulu gue Amer, tapi gue sekarang intisari. Terlalu manis soalnya Amer. Gitu bro. Berarti umur berapa yang pas dibolehin nyokap bokap lu minum? Dari 16 sih sebenarnya. Dari 16, tapi kan itu gue 16 minum dikit terus taruh bawang, ngumpat. Akhirnya yang pas semenjak dilepas DJ sendiri tuh, yaudah kamu boleh jaga diri. Udah akhirnya gue dibawain mobil, udah gue pulang pergi harus sadar karena gue bawa mobil kan. Tapi lu pernah gak nih, lu lagi nge-DJ acara lu nih, lu undang teman-teman lu lah. Pas teman-teman lu undang, nggak tuh mereka nggak bayar bill, malah ke lu yang ketumpuan nih, karena gue diundang si Jongga nih.
Gini, kalau misalnya masalah yang bayar bill kabur gitu, itu pernah di Baxter dulu. Tapi bukan temen gue. Kalau temen gue alhamdulillah nggak kayak gitu sih. Tapi ada beberapa waktu itu, dua table kalau nggak salah. Itu bukan salah kitanya, kecolongan dari waiters di sana. Nggak nagih, jadi main cabut satu-satu. Itu kan triknya gitu, satu keluar, satu tiba-tiba hilang semua aja. Gitu. Lost bill berapa tuh? Ya dulu gue inget di Baxter itu sampai 5 jutaan lah. Nggak ketutup tuh. Kalau buat tempat kayak gituan kecil lah. Kecil, kalau 5 juta kecil kalau tempat gituan. Gitu. Kalau aja sekali tempat kayak gituan bisa habis belasan kan? Siapa? Lu? Enggak lah, gila. Tajir kali ya. Enggak lah gue normal-normal aja. Tapi lu pernah gak nih lagi nge-DJ nih, ini udah terlepas, nggak diikutin bokap nyokap lu lagi ya? Nge-DJ, wah cewek cantik tuh anjing, gue bungkus lah. Nah, ini gue demen nih cerita ini mancing ini. Abis ini putus ini. Jadi gini deh, gue jujur. Ini buat pacar saya, Jessica. Tolong jangan baper, ini podcast. Have fun aja. Jadi ketawa. Jadi kameramen jadi ketawa lu bangsat lu. Jadi DJ itu godaannya banyak. Ya tahu lah. Nah ini ya. Kalau ngeliat lu lah. Nah ini gue pengen ngejelasin nih. Image DJ itu nggak selalu negatif. Ada DJ yang main nggak minum ya cuman mainnya aja gitu. Dia main aja. Ada juga ya kayak gitu. Ada. Banyak dan hampir sekarang DJ rata-rata kalau lu lihat di samping deck DJ itu dia bukan alkohol, air putih atau orange juice gitu. Karena mereka juga udah ngurangin karena di saat kita main kita sambil minum juga kadang udah nggak konsen bro. Nah jadi kalau misalnya masalah yang cewek tadi. Emang bener kalau namanya DJ itu pasti dikelilingin cewek-cewek. Itu udah pasti dikelilingin cewek-cewek. Bukan gue yang ngebungkus, tapi gue pernah mau dibungkus itu pernah. Itu pernah. Terus. Nah, jadi ada waktu itu di Lucy kalau nggak salah, gue nge-DJ. Terus tiba-tiba ada cewek yang nyium pipi gue nih. Ini cantik nih, ini cantik. Ini tiba-tiba nyium pipi. Wah, gue bilang bonus nih. Makin semangat tuh mainnya. Iya, akhirnya dia nempel ke kanan nih. Pulang kemana gitu. Terus gue bilang ke radio dalam rumah nenek gue itu kan. Nah, udah akhirnya dia bilang udah ke hotel gue aja. Kata siapa itu? Itu cewek. Ya itu cewek. Nah udah akhirnya gue bilang ya gue nggak bisa. Nah kalau gue itu tipenya di klub, gue tahu kanan kiri ada cewek. Tapi gimana caranya gue profesional pertama, karena pertama kalau misalnya DJ nggak profesional main sikat sana sikat sini, ntar kita kita main di mana, ntar nama kita jelek juga, ngerusak acara. Gue ngindarin itu. Nah, gue tipe yang kalau misalnya bandel di klub, ya di klub aja, nggak gue bungkus bawa keluar nggak. Tapi pernah dong. Sumpah. Enggak, kalau ini serius, gue nggak pernah bungkus. Serius, ini bukan depan podcast lo, gue nggak pernah bungkus. Gue bandel, kayak misalnya kissing atau gimana itu ya di klub aja. Mau tangan bandel, di klub aja, udah. Oh gitu. Udah, sisanya ya sama pacar. Enggak, anjir. Kemarin beda lagi, orang tua gue nonton. Aduh, berat. Kemarin beda lagi, Jom. Nah, itu. Bima kok masuk podcast itu pembahasan geblek nih orang nih. Kita ganti topik aja ya? Ganti topik aja lah. Anjir. Dan pas nge-DJ gitu. Anjir. Ngelang ludah sendiri gue. Gimana? Pas nge-DJ dikelilingin cewek. Pernah gak lo? Misalnya, wah pas gue lihat, wah cantik nih cewek nih. Cantik. Pas terang jelek? Iya. Pernah. Buduk. Pernah. Itu kan kalau di Lucy itu kan ada indoor sama outdoor. Nah, di gelap tuh mantep tuh. Pas keluar, toilet kan ada di luar tuh di Lucy tuh. Pas ini anjir. Ya begitu modelannya. Beda banget. Kalau apa tuh kata orang tuh kalau misalnya cewek kayak gitu ya zong lah maksudnya. Zong. Bahasanya zong ya. Zong banget gitu. Iya. Bedakan tebel, iya. Lehernya beda, belang. Iya.
Anjir, bener itu bener. Tapi kalau untuk masalah ngebungkus gitu, sampai yang macam-macam, nggak pernah. Ya boleh lah kalau nggak pernah mah. Ya terserah ini mah terserah jauh nggak sih? Emang nggak ngapa-ngapain anjir. Enggak lah, enggak gue. Gitu. Mantan lu selebgram ya, gue denger ya? Iya. Sebenarnya dia dulu udah selebgram dia, cuman pada waktu itu belum terkenal sekarang. Oh, inisial boleh gak? Iya, ya ini inisial udah dia main di ini jadi gamers ya. Oh iya. Gitu. Banyak kan gamers selebgram banyak ya. Lu tau dari mana? Hah? Lu tau dari mana? Kan gue tau track record lu bro. Ah iya. Iya kan. Nge-stalk juga. Lebih dari cewek Intel. Siapa sih Jongga Bagaskara? Oh mantannya si ini. Oh dia kan pernah pacaran nih kan sama selebgram ini. Udah di unfollow. Terus waktu di video ada pernah dijelek-jelekin loh katanya. Bener sih? Ya gue nggak tahu, dia nggak nyebut nama. Cuman gue waktu itu ngerasa. Ya gue aja kegeeran. Lo kegeeran itu ya? Gue yang baper aja, gue anjing. Ya, tapi ya itu kan masa lalu masa lalu itu gitu. Udah terkenal dia, gajinya katanya gede katanya. Tapi gue nggak tahu juga. Katanya ya kemarin ada temen gue ngomong katanya 110 juta katanya. Kalau jadi gamers katanya. Berapa sih? Per bulan katanya. Per bulan? Lumayan juga. Bukan lumayan lagi dia. Gue juga mau. Jadi gamers main game doang. Iya kayaknya yang putus sama gue langsung sukses semua. Heran gue. Ada sih. Yang lain juga ada beberapa yang lepas dari gue udah. Nih buat Jessica nih, segera putusin Jongga kalau mau sukses. Ini itunya Jongga tuh, ritualnya Jongga. Kalau misalnya setiap mantannya putusin Jongga, pasti sukses. Itu udah jaminan mutu dan terbukti 110 juta sebulan. Lo mau gak Jess? Bukan satu doang lagi, banyak kan? Iya, banyak orang tuh. Jadi selebgram, tiba-tiba sinetron, ada aja. Gitu. Lu sekarang kuliah di mana sih? Mustopo. Oh Mustopo. Ya. Udah mau lulus? Udah, insya Allah. Tapi ya lulus lo? Nggak gitu. Insya Allah 2022 akhir lulus. Soalnya gini bro, gue di kantor juga kadang nah ini kelemahan gue tuh kadang gue nggak bisa ngebagi waktu antara kantor sama kampus. Ada urusan kantor nih penting banget, kampus juga penting banget. Contohnya misalnya ini di kantor ada urusan misalnya meeting lah, taruhlah, yang gue harus mewakili PT gue misalnya di sini. Sedangkan kampus harus UTS, dan UTS-nya misalnya praktek, presentasi atau gimana gitu. Wah ini sulit nih, gue milih yang mana ya, sama-sama penting banget. Nah di situ kadang gue kayak kewalahannya di situ. Tapi pada akhirnya dosen juga ngerti sih setelah gue kasih tahu kerjaan gue apa, bla bla bla. Akhirnya oh ya udah mas gitu, gue bisa dikasih keringanan lah ya. Keringanan kayak besoknya sendiri gue presentasi gitu. Enak juga di kuliah lo ya, dosennya nggak terlalu kaku juga ya. Iya karena waktu itu juga gue deket sih sudah sama dosen, deket juga. Ya carmuk. Jadi itu prinsip kalau misalnya lu mau sukses tuh. Orang dalam, deket baik, ya kasih apa kayak terserah lu deh. Ya itu inisiatif sendiri ya. Tergantung kantong masing-masing. Iya benar. Gitu. Lu pernah berantem gak sih pas lagi nge-DJ gitu? Nah, kalau untuk masalah berantem, gue itu sangat menghindari berantem. Tapi pernah gak hampir nih, saking keselnya nih? Gue jujur nggak, sampai dulu mantan gue pernah dipegang pantatnya. Gue menghindari itu kayak gue kesel tapi gue mendingan narik sapa, muda nih usir aja nih anak gitu. Sampai itu cewek nih ya, ini rata-rata cewek gue kalau di klub digodain, gue nggak pernah emosi karena gue tahu itu acara gue pertama, gue nggak mau ribut, gue nggak mau ngerusak crowd. Soalnya kalau gue berantem gue juga yang rugi. Gue rugi crowd gue, ntar pada bubar semua. Terus tempat juga langsung diterangin. Gitu. Langsung diterangin tempat? Iya, kalau ribut baru tahu tuh gue. Tempat diterangin kalau misalnya ributnya nggak keluar di dalam ya terus. Ntar kan lu kok udah berantem di klub, gue ribut sama lu, tiba-tiba ada orang nggak kenal ngebelain lu, ada orang nggak kenal ngebelain gue. Ini mereka berdua yang berantem nanti. Malah bukan kita ya? Bukan kita, itu kebanyakan di klub kayak gitu. Jadi malah rame. Miskom, cuman masalah senggol. Aduh, udah kayak mabok dangdut aja senggol. Tapi mantan lu pernah dipegang gitu? Pernah
Pernah. Yang mana, yang selebgram kan? Iya, yang selebgram. Oh, yang selebgram tuh? Pernah. Dia pernah sekali digituin. Makanya sebenarnya sampai Jessica pun sekarang tuh pernah dia digodain om. Kemarin di yang terakhir kita tuh di Gunawarman. Kan dia ini diajak kenalan sama om juga. Emang iya? Dateng kan ke table kita tuh. Yang kacamata bukan sih? Yang pakai kemeja. Enggak. Udah tua. Tapi akhirnya ya ini enggak ini. Gue kenalin enggak, gue cowoknya gitu. Sebenarnya kalau mau berantem aja. Cuman gue males kayak gitu-gitu. Nah, kalau nge-DJ-nya itu nggak pernah berantem. Tapi pernah ada di Kemang di klub. Gue itu lagi duduk nih, lagi nongkrong. Itu acara dugem ya, acara klub. Gue, Jessica, temen gue nih, 3 orang. Tiba-tiba ada 1 orang datang, bawa ceweknya. Dia ngomong, lu ngapain bang ngeliatin gue? Dia gitu, dia lagi mabok. Nah, karena waktu itu gue dipanas-panasin Jessica, Jong, hajar lah. Masa nggak dihajar nih orang ya? Gue nggak basa-basi, gue hajar langsung. Blak! Jatuh lagi, blak! Terus temen-temen gue cuma bilang, lu nggak ada basa-basi lu Jong, lu langsung aja, biarin aja udah. Karena gue waktu itu ngerasa tempat itu gue sering main, udah pasti banyak yang jagain gue. Iya. Gue mikirnya kayak gitu. Kandang lu nih. Kandang gue. Ternyata 20 orang datang naik ke atas nih. Dia ngadu ke teman-temannya, 15-an. Datang, seret naik ke atas. Ternyata tuh dia pengen ngomong baik-baik nih teman-temannya. Tapi yang kayak gayanya kayak genjeh gitu. Ternyata sebenarnya itu dia pengen ngomong baik-baik, kayak pengen nanya kenapa teman gue dipukul gitu loh. Karena gue udah kewalahan, pas dia maju, dia mau ngomong gue hajar langsung, berat. Jessica gue suruh cabut, berat. Itu depan gue udah kursi melayang, botol hampir mau kena pala gue. Itu gue dikeroyokin 20 orang, 15-an lah. Gue begini ya, Tapi gue cuman bonyok di sini nih, karena gue ngelindungin ini banget. Tapi gue inget gue dihantam kursi, gue inget. Udah tuh, anjir dalam otak gue sotoy banget, temen gue ngilang semua, anjir. Nggak ada yang belain lu sih tuh? Nggak ada, akhirnya security tuh naik 2 kan. Gue diginiin, maksudnya dijagain, terus akhirnya gue dibawa ke staff only ya, ruangan staff only gitu, dibawa di itu. Udah nih, gue ngerasa aman nih di ruang staff only, udah di tempat security. Gue dicari, satu gedung gue dicari. Anjing. Itu mereka 20 orang itu nyari satu gedung gue. Gue udah ngumpet di situ. Itu tempat mana? Ada namanya Kemang. Oh iya, terus? Gue dicari bro di situ. Nah ini nih kocak nih. Akhirnya gue ngomong ke Jessica, Jess, udah kita di ruangan staff only aja di sini, nggak usah kemana-mana. Takutnya di bawah kita ditungguin lagi. Udah. Sampai jam berapa jam di staff only itu? Nggak nyampe setengah jam bro. Tiba-tiba gue denger suara duk. Ini nih apa namanya langkah kaki nih. Di atas plafon nih ya. Oke. Nggak plafon, ini kan gue di staff only itu lantai 4, lantai 5 lah. Oh iya. Kan tinggi kan, berapa lah? Kok rame di atas? Kok tiba-tiba arah kesini? Arah muter. Dari sini keluar nih. Terus? Kok bisa masuk kan? Gue ngadep ke sini aja. Bang, lihat nggak yang pakai baju itu memukulin temen gue? Gue nggak ngadep ke mereka. Gue bilang, tuh lari ke arah sana. Makasih ya bang. Iya. Balik lagi, bang, kan lu tadi yang mukulin bang. Anjing, gue ketahuan, dihajar gue, di ruang staff only, ruangannya segede gini, dipukulin 15 orang. Gue udah begini ya, bang. Ada Jessica di situ? Jessica kabur, gue suruh cabut. Ngeri bro, gue ngeri dia apa-apain kan, gue cabut ya lari. Udah, bang, tarik. Nah ini nih si anjing nih yang mukul temen gue sendiri doang bro, temen gue ngilang semua. Anjing, gue bilang, udah di bawah. Lebih dari 20 orang plus Ambon 3 orang, kayaknya abang-abangannya mereka tuh. Di bawah kon parkiran di sini. Bam. Sapu tuh kayu tuh, sapu kayu. Iya, sapu ijuk gitu ya. Iya. Hantem, bam. Gue udah kayak maling motor bro, dipukulin. Bam. Udah, akhirnya biasa, ternyata yang gue pukul itu dia ngomong, gue anaknya DPR. Biasa tuh di klub tuh biasa tuh, ngeluarin bahasa-bahasa anaknya Kapolri lah, anak siapa, anak pejabat. Gue anaknya DPR nih, gue panggil ajudan gue ya, lu jangan main-main sama gue. Siap, udah.
mau gimana terserah deh, gue borgol aja. Gue pengen tahu siapa nih yang dipanggil kan. Datanglah mobil polisi, seret. Gue udah diem aja tuh, dia. Oh udah, itu sebelumnya kenapa gue bisa akhirnya didiemin? Karena pas gue lagi dipukulin, temen gue ada yang ngebela satu. Nih, namanya Raldo nih. Raldo, dia kayak ngeliat gue dipukulin, kasihan. Maju dia sendiri, ngerasa badan gede kan. Wah anjing, temen gue sendiri tuh. Bak. Tetep aja kalah bro, badan gede sama 15 orang. Sebenarnya ada yang belain lo ya satu. Iya, gara-gara dia, gue akhirnya nggak jadi diiniin, nggak jadi dipukulin. Akhirnya gue diminggirin. Dia sampai diseret mukanya di aspal. Nah terus udah akhirnya udah nih polisi datang, seret, udah. Tiba-tiba gue dipanggil, kenapa mas? Kok ini dipukul gitu? Kasih tahu pak, kata yang mukul. Saya anaknya siapa, kasih tahu pak? Saya yang undang bapak gitu. Iya mas, ini anak kayak ini. Oh benar, kata anak pejabat kan. Udah, ditanya lagi ke gue. Terus bangsat nih notif. Nah terus polisi nanya, kamu keluarga anggota juga bukan? Baru gue ngomong, ya lu sebut lah siapa lah. Enggak lah, nggak usah disebut. Kayak gue ngomong ini, polisi bilang, lah itu atasan saya dulu. Dia ngomong kayak gitu. Ya terus gue bilang, pak, mohon izin pak, kan bapak anggota. Kalau DPR kan maksudnya yang bapaknya ini kan bukan kan, maksudnya pejabat biasa DPR. Kan kalau keluarga saya kan anggota, itu kan bapak bawaannya dulu. Gitu. Ya menurut bapak tinggian mana? Satu keluarga lah intinya. Satu keluarga. Ya tinggian keluarga kamu lah katanya. Itu benernya, itu yang anak yang nelfon polisi datang ke situ, dimarahin sama polisinya, udah, gak usah manja. Itu perban aja matanya, giginya patah kalau nggak salah. Itu giginya udah obatin, udah, baris. Itu Ambon sama temennya mereka semua itu saling gini ke gue. Anjing, disuruh saling. Gitu. Udah, terus akhirnya ya polisi ngomong, sampai akhirnya si anak itu ngomong, lah pak, kenapa saya yang nggak dibela, malah dia yang dibela. Udah kamu nggak usah ini, nanti saya yang laporan ke papa kamu gitu. Anjing. Pada akhirnya gue di situ gue nggak minta ngebela tapi dibela itu doang. Dan akhirnya besoknya itu tempat disidak karena gue besoknya ngadu ke om gue kan. Om gini. Akhirnya tempat itu di olah TKP apa bahasanya ya, didatangin polisi lah semalam kejadian itulah dikasih polis lain apa segala macam. Enggak dikasih polis lain, cuman ditanyanya kronologinya gimana gitu. Tapi itu anjing banget sih, anak pejabat berantem sebegitunya. Iya. Makanya malesnya gue tuh sebenarnya enggak, lu juga anak pejabat, lu juga bangsat ya. Tapi gue nggak berkoar-koar, gue nggak berkoar-koar. Males gue berkoar-koar kayak gitu, karena pertama kalau kita berkoar-koar kayak anak itu, kita nggak tahu yang kita lawan itu atasan kita atau siapa gitu. Ntar yang ada kita dibuat malu kayak dia. Untung gue diem aja di situ. Dan di saat gue dipukulin, Jessica malah minum. Bangsa. Gue lagi dipukulin nih, cewek gue minum sambil ngeliatin gue dipukulin. Iya itu cowok gue yang lagi masalah. Gue ngeliatin, anjir Jessica malah minum. Di situ, udah di situ itu pengalaman gue berantem pertama kali. Tapi ntar kita buat judul ya, anak pejabat versus anak pejabat ya. Gara-gara mabuk berantem. Aduh gitu. Bangsat. Gitu udah. Sampai akhirnya, lu pernah gak sih kejadian kayak gini nih? Ini bukan acara lo nih, tapi lu ngundang teman-teman lo. Ayo kita ngumpul deh, minum nih bareng-bareng. Abis tuh minum banyak, bil pasti udah gede. Tiba-tiba cabut juga tuh satu, ini ntar gue transfer, cabut tuh, akhirnya, sampai besokan baru transfer, sedangkan kan harus dibayar hari itu. Pernah gak lo kayak gitu? Pernah, cuman ya udahlah. Kalau sama teman sendiri gue ngindarin berantem sih. Sebenarnya gini loh, yang namanya kalau udah urusan duit di klub, sebenarnya paling jelas masalah itu kalau kita nalangin. Kalau kita nalangin tuh kadang besoknya susah naginya. Dan itu yang bikin gara-gara masalah kecil kayak gitu yang ada bikin berantem. Tapi gue menghindari itu, jadi ya cuman cukup tahu aja gue paling. Tapi pernah ada kayak gitu?
Pernah. Berapa bilnya? Segede apa sih? Enggak gede-gede banget, gak usah disebutin juga dia. Enggak gede-gede banget. Iya udah berapa ya? Puluhan? Enggak? Enggak lah, gila, enggak. Di atas 5 lah? Iya segitu lah, di atas 5. Di Pernah. atas 5 ya? Pernah. Nah paling, nah ini cerita juga nih. Dulu gue di Baxter Smith. Baxter lagi nih anjing. Baxter. Emang dulu base campnya Baxter bro, anak Jaksel, Baxter, Haji Gourmet, H Gourmet maksudnya, sama Haji Gourmet anjing. sama Lola juga, terus lu sih udah itu aja anak-anak muter. Terus Swill tuh namanya apa lupa gue tuh Swill dulu, pas direnov jadi yang sekarang larinya semua ke Swill sekarang gitu. Swill House. Terus gitu. Itu dong, cerita dong, tadi dong, lu anjing kayak ragu amat takut temen lu. Yang mana? Yang katanya dicabut bilnya. Oh bukan, nah itu yang di Baxter. Jadi gue minum sama anak Mustopo. Kondisi itu kita itu belum bayar nih di awal. Nah ini nih pelajaran nih, kalau misalnya kita mau open table, mendingan sebelum datang atau pas minuman datang mendingan kita langsung patungan dibayar. Dibanding pas kita udah kelar semua udah pada tepar, susah naginya. Ngetik aja juga belum tentu bisa kan gitu. Nah itu pelajaran tuh. Nah udah waktu itu minum patungan belakangan. Udah pada tepar, udah ada yang cabut. Udah nih, tapi akhirnya ini ke backup nih. Maksudnya waktu itu bilnya cuma 3 juta kalau nggak salah. Oh kecil. Nah terus udah akhirnya ketutup. Tapi waktu itu lama tuh ketutupnya, kayak berapa jam gitu, baru ngumpulin ketutup. Temen gua bikin masalah di Baxter, mabok nih. Untuk Ferry Praska. Yang kecil kan? Yang temen lo Ferry yang itu? Iya, yang kocak. Iya. Bangsat lo Ferry. Monyet bang lo, gara-gara lo nih. Gara-gara Ferry. Udah pusing bil di atas nabungnya itu gimana tuh kan, ngumpulin. Ferry mabok. Ngerangkul tante-tante yang ada suaminya di sampingnya. Bodoh kamu. Di situ nggak punya adab. Gak ada otak ya. Udah akhirnya dia main asal meluk aja. Mau berantem dong, suaminya langsung ingin Ferry kan. Kan Ferry pendek bro, kecil bro. Nggak segua nggak kecil-kecil banget. Terus udah. Suaminya gede ya? Suaminya gede tuh. Anjing gue bilang goblok Ferry. Akhirnya Satpam Baxter ngomong, Mas, ini saya tarik keluar aja ya, temennya ya. Ya tarik aja. Pas Ferry diseret keluar, gue kenapa kok diseret keluar? Dilempar sama Satpam Baxter tuh ke depan pintunya. Berat. Nah kalau di Baxter itu kan kita di lantai 2 tuh klubnya. Turun tangga tuh langsung lobby kan. Iya. Di situ ada restoran baru tuh di lantai mau ke bawah tuh. Lu tahu nggak tulisan kayak gini nih, yang kayak gini diukir, ditaruh di tembok, ukiran-ukiran kayak gitu. Nah ini nama restorannya lupa gue waktu itu. Dia sangka pegangan, ditarik semua, lampu kayak ginian, gede loh lampunya, gede. Itu setahu gue 7 jutaan, 8 jutaan gitu. Tarik, pecah. Gue lagi dugem di atas, Mas, temennya bikin ulah lagi. Anjir, geblek. Bil gue belum kelar nih, maksudnya baru ke ini kan, baru bisa kebayar. Dia dibawa mecahin lampu dan restoran belum jadi. Ini baru lampunya mau di ini. Terus, Mas Jongga, ini gimana Mas? Gitu. Udah, akhirnya di situ gue bilang, Fer, lo ada duit berapa di ATM? Nggak ada Jong, gue nggak ada. Temen-temen gue udah pada emosi nih, anjing apa bil belum kelar udah narik lampu lagi. Berapa Mas ini? Gue tanya lampunya. Iya 8 jutaan kalau nggak salah. Udah tuh, gue yang awalnya nggak emosi, gue nahan temen-temen gue emosi. Udah jangan, ini temen kita. Tapi Ferry balik bareng gue kan. Fer, gimana ini Fer? Udah ambil aja di dompet gue. Di dompet dia cuma gocap satu-satunya. Gimana otak lu? Gocap satunya. Udah akhirnya di situ lah KTP gue ditahan. Semua KTP ditahan. Apa nih jaminannya nih? Ya gue bilang motor Ferry ada di bawah itu. Mega Pro ya, Mega Pro merah nih. Sekarang gue nggak tahu masih ada apa enggak motornya. Udah akhirnya ditahan tuh Mega Pro. Dan akhirnya bapaknya yang datang ke Baxter, tapi bapaknya nggak tahu kalau Ferry tuh minumnya sama kita. Ferry bilangnya sama orang lain, nggak sama kita. Dan Baxter pun nggak buka mulut kalau gue yang ada lu di situ ya. Iya. Gitu. Terus gimana Ferry? Diomelin sama bapaknya?
diomelin. Kayaknya dari semenjak itu Ferry tuh udah mulai dikurang-kurangin tuh, nggak boleh keluar ya. Karena pas setiap pergi, ibunya nelfon, Ferry pulang, nanti kamu dicekokin lagi, gitu. Asli. Bapak ibunya tuh seketat itu, tapi kocak kalau ngomong, Ferry pulang, nanti kamu dicekokin lagi, gitu. Tapi kalau misalnya adek lo, Kaisar, dia pernah ada kasus nggak? Lagi minum sama lu gitu, Kaisar kecelakaan dia pernah. Oh, kecelakaan dia? Kecelakaan. Enggak, di Pondok Indah. Balik dari Haji. Naik motor? Mobil. Oh, mobil? Naik mobil. Mobilnya kenapa, bro? Bannya sampai lepas, kakinya patah, bawa apa sih namanya itu? As. Iya ya, as ya. Itu sampai patah gara-gara gue udah tahu nih anak udah nggak kuat. Cuman waktu itu mungkin dia ngerasa dia bawa cewek, dia pengen nganterin ceweknya dulu. Mobil apa waktu itu? Freight. Oh, mobil Freight. Udah akhirnya dia ngerasa kuat bawa mobil. Nah ini kocak nih, gue diturunin dulu sama Jessica, di-dropin sama Kaisar. Udah ya kak, aku dropin kamu di rumah Jessica, kamu balik nih Gojek aja. Aku nganterin si pacarnya dia dulu tuh. Kurang ajar juga tuh. Nah si udah Kaisar. Main ngedrop lu suruh balik pakai Gojek. Udah, akhirnya gue lama dulu di rumah Jessica. Si Kaisar balik nih, ternyata pas Kaisar balik itu gue tuh di belakangnya naik Gojek nih. Belakangnya baliknya ke Haji Nawi, radio dalam. Iya. Kecelakaannya depan Range Market, Pim, tau nggak lo? Yang dekat kali. Iya. Terus? Gue ngeliat kok ada Freight di tengah jalan, terus ada kon parkiran di tengah, kap mobil kebuka, kanan kiri kebuka. Gue bilang ke Mas, ini kayak mobil saya di tengah, Mas. Oh iya. Lu naik Gojek nih? Naik Gojek. Terus? Kayaknya adek gue. Bener, Kaisar lagi nelfon tuh di luar, lagi marah-marah. Gue nggak tahu sama siapa marah-marah. Gue ngeliat kan, anjir alat DJ gue di dalam lagi. Ini kenapa nih? Akhirnya gue nanya tukang soto, Mas, ini adek saya yang nyetir. Ini kenapa tadi kronologinya? Iya Mas, saya kan lagi dagang, soto apa bubur gitu. Lagi dagang. Tiba-tiba ini mobil kencang tapi udah ngeang. Nah mungkin dia ngantuk Mas, nabrak trotoar, dia banting kanan. Gue nggak ngerti deh itu. Pokoknya diceritain kayak gitu. Udah akhirnya di situ gue langsung kesel sama si Kaisar. Gue bilang, Sar, gue udah ngomong tadi, gue bawa mobilnya, jangan lu tapi batu. Iya kak, tapi tadi aku ngantuk, bla bla bla. Kan gue udah bilang. Udah akhirnya di situ sampai tukang Gojek ngomong gini, Mas, itu adanya nggak dibantuin? Enggak, gue bilang. Udah gede, udah biarin aja, biar dia mikir sendiri. Udah gue cabut ke rumah nenek gue. Nyokap gue nanya, jam 6 pagi kok Kaisar belum balik? Nggak tahu, gue bilang. Nah tapi di situ bukan gue di sini ceritain karena kelihatannya gue jahat banget, enggak. Tapi di situ gue pengen ngajarin dia kayak lu harus bertanggung jawab pertama, dan lu harus tahu lu ngontrol lu minum tuh gimana caranya biar nggak sampai kayak gini gitu. Bukan karena gengsi untuk nganterin cewek biar kelihatan kuat, tapi diri sendiri sebenarnya nggak kuat gitu loh. Nggak usah maksain lah pokoknya. Gitu. Tapi dari situ sih akhirnya gue nggak diizinin bawa mobil juga gara-gara dia. Nyokap bokap gue jadi takut. Gue jadi kemana-mana naik motor sekarang. Gitu. Itu awal kejadian gue udah nggak pernah bawa mobil lagi. Kaisar sih lucu sih, anjing sih. Bangsat sih Kaisar. Iya. Terus sekarang kerja di mana sih, Om? Gue ini harus banget itu dibahas. Ya kita pokoknya di suatu institusi lah ya. Institusi. Ya gue ngadain ini pengadaan barang, pengadaan alat-alat negara dah itu. Oh iya, itu aja. Alat negara, gitulah. Jadi tapi sekarang lu udah nggak nge-DJ lagi? Nge-DJ tapi ya semaunya gue, nggak seintens dulu. Karena gue sekarang juga udah capek bro kalau ngikutin. Gue tuh sekarang lebih pengen penikmat aja, datang ke tempat, minum, dengerin musik atau alat nge-DJ gitu. Lebih senang denger mereka main aja. Kalau gue yang main tuh kayak udah jenuh sendiri. Gue udah tahu nih perpindahan lagu gue setelah ini lagunya apa. Tapi kalau kita ngeliat orang main kan gue nggak bisa nebak nih lagu setelah ini apa ya gitu. Gue sekarang penikmat aja. Oh, lu pernah paling gede abis bill berapa duit ya? Bill mulu ya kontennya ini dari tadi. Kan gue pengen tahu nih, berapa sih biaya kesana kan gitu? Biasanya abisnya berapa banyak sih? Kan kayak gitu. Paling banyak ya? Iya. Paling banyak itu gue pernah waktu SMA kelas 3.
itu 12-an lah. 12 sampai 13 juta lah. Itu patungan berlima. Itu paling gede sih gua. Itu patungan berlima doang 12 juta? Iya, kenapa nih waktu itu gue bisa bayar? Waktu itu karena DJ gue masih kenceng. Hampir tiap di sana iya, main sana sini. Dan gue jelek ya. Karena gue ngerasa tiap minggu atau seminggu udah berapa kali gue bakal ada job, gue nggak pernah nabung di situ. Itu nyesel ya gue. Habis lagi. Habis karena gue mikir ya udah habisin minggu ini, minggu depan ada lagi. Minggu depan gue mikirnya gitu lagi. Habisin aja udah minggu depan ada lagi. Gitu. Masih SMA soalnya lu dapat duit banyak. Kaget. Kagetnya situ sih. Gitu. Berapa sih pendapatan pas nge-DJ tuh? Waktu sekali tuh? Untuk lu sendiri ya, bukan tim gitu ya? Berapa sih bayarnya? Gue kalau sama temen itu gue 1 juta sampai 1,5. Kalau di luar temen itu 2,5 juta. Kalau pensi 5 juta. Ini kita penghasilan ambil pahitnya gue aja ya. Per bulan berapa? Kalau misalnya seminggu 2 kali itu gue bisa 10 juta lah per bulan. Untuk dari DJ SMA kelas 2. SMA kelas 2 itu pas lagi enak-enaknya tuh. Anjing. SMA kelas 2 itu 10 juta per bulan. Itu pahit-pahitnya. Tapi kalau lagi nggak pahit, udah tambah pensi, itu sampai bisa 20-an ke atas lah. 20-an ke atas tuh? Itu kalau misalnya sama pensi. Karena kalau pensi itu gue ngasih rate gede, karena kan gue tahu mereka pakai sponsor juga. Iya sih. Gitu. Pernah ngisi pensi di mana ya? Lu sekolah mana aja? Gue lupa, tapi jujur itu banyak. Gue ngisi pensi itu banyak. Gue pernah satu panggung sama Rian Jola, sama Ran, sama Dewa 19 pernah, sama satu panggung ya, bukan main bareng ya, satu panggung. Iya. Abis sebelum lu main atau sebelum main dia main gitu ya? Gue biasanya penutup gitu. Oh, lu penutup closingan lu? Anjing, biasanya closingan gitu yang pecah sih biasa. Pecah. Tapi ada momen di mana lagi pecah-pecahnya, alat gue mati. Wah, anjing. Lu bayangin jadi gue gimana? Gue tahu alat gue tuh sebenarnya ada masalahnya, ada sedikit masalah. Kayak kabel ke gue yang dikit tuh bisa mati. Tapi waktu itu saking gue panik, kayak gue nyalain orang sound systemnya. Gue gimana sih mas ini? Padahal gue tahu itu alat gue yang salah. Kayak itu untuk menutupi kekurangan gue. Itu sekolah mana anjing? Itu sekolah ada di daerah Jakarta, deket Senen. Oh, deket Senen lah. Lu minta maaf gak sama orang sound system? Iya, untuk orang sound system yang waktu itu saya bentak-bentak. Maaf, itu kesalahan saya, tapi alatnya udah dijual. Dijual karena emang udah jarang dipakai, takut rusak, sayang. Oh, takutnya rusak lagi ya? Ntar lu nyalain orang lagi deh. Iya. Gitu. Kayak cukup sampai situ aja kali, Jong ya? Boleh. Bebas, gue nanya apa lagi gitu. Kayak udah kepanjangan juga nih. Thank you banget buat yang nonton. Thank you banget buat lu, Jong. Sehat-sehat. Thank you banget lu. Thank you banget, Dim. Sukses terus. Undang-undang lagi. Ntar kita bahas lagi yang... Tulis kritik, saran, dan komen di sini ya. Ini nggak ada konten 21 tahun ke atas? Nggak ada. Bebas udah pokoknya. Siap. 21 tahun ke atas maksudnya? Oh, ini yang buat 21 tahun. next podcast. Oh, ngundang-undang siapa gitu? Boleh. Gua ada link-linknya ke sana. Kita ada. Ngundang siapa? Jangan. Ntar aja. Berapa kali itu? Ya nanti kita omongin di belakang lah. Oh iya. Ya udah. Gitu. Cukup sekian dari gue, dari Mas